Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini melanjutkan pelajaran usul fikih. Ini pertemuan kita ke-22 dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan ini, pertemuan ke-22, kita masuk di pembahasan Al-Ijma'. Kita masuk di pembahasan Al-Ijma'. Itu setelah selesai dari pembahasan Al-Akhbar, khabar terkait dengan hadits Nabi SAW, apa yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, pembenaran atau sifat dari sifat, apakah khuluqiyah atau akhlakiyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis rahimahullah taala menyebutkan dan melanjutkan dengan pembahasan al-ijma'. Al-ijma' ini adalah dalil yang ketiga. Nah, dalil di dalam pembahasan fikih itu ada 4. Pertama Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah as-sahihah, sunnah yang sahih, yang ketiga al-ijma', kemudian yang keempat adalah al-qiyas. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dalil ketiga dalam pembahasan fikih. Maka perlu kita ketahui apa itu ijma', apa syarat-syarat yang baru dikatakan ijma', ya. Dan siapa yang dianggap ijma'nya, serta apa saja jenis ijma' yang ada di dalam syariat kita ini yang dibahas oleh ulama fikih rahimahumullahu ta'ala. Kita baca, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, al-ijma' ta'rifuhu al-ijma'u lughatan al-azmu wal-ittifaqu wastilahan ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ijma'. Ta'rifu pengertiannya. Al-ijma'u lughatan, ijma' secara bahasa. Secara bahasa adalah al-azmu wal-ittifaq. Azm, sesuatu yang telah menyatu, wal ittifaq, dan kesepakatan, sesuatu yang telah tersepakati. Ini ijma' secara bahasa. Kita bilang ini azamtu ala hadal amr, saya berazam atas perkara ini. Artinya apa? Saya telah membulatkan bertekad kuat untuk perkara ini. Bahwa ini ijma' secara bahasa. Demikian pula wal ittifaq. Pengertian juga secara bahasa adalah al ittifaq. Itu kalau antara dua atau lebih sudah menyatu, maka namanya apa? Ittifaq. Ijma'. Wastilah secara istilah. Artinya adalah ittifaq mujtahidi hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syar'i. Ini Masya Allah. Ijma' secara istilah adalah ittifaq, kesepakatan mujtahidi, ahli-ahli ijtihad. Nanti mengeluarkan yang bukan mujtahid. Nanti insya Allah ada pembahasan al-mujtahid wal muqallid di akhir kitab. Nanti Anda akan tahu siapa ini yang bersepakat di sini. Jadi dia adalah kesepakatan ahli ijtihad. Itu orang yang memiliki kemampuan di dalam beristimbat, mengambil dalil, atau yang ditakbirkan oleh ulama usul secara umum adalah kamilul alah, orang yang sempurna alat, orang yang sempurna alat. Hadhil ummah, sepakatnya umat ini. Mengeluarkan berarti kalau sepakat umat yang lain itu tidak dianggap ijma dalam syariat.
Ba'da Nabi, setelah Nabi SAW. Di masa Nabi, kalau sahabat bersepakat di masa Nabi itu tidak dinamakan ijma, tapi dalil. Takrir. Kalau Nabi mengakuinya itu namanya apa? Takrir. Nabi membenarkan. Maka itu dalilnya bukan karena kesepakatan sahabat, tapi karena Nabi apa? Membenarkan. Jadi ijma ini terjadi setelah Nabi SAW. Setelah meninggalnya Nabi. Ala hukmin syar'i, atas hukum syar'i. Keluar hukum dunia. Hukum yang tidak syar'i. Jadi kesepakatan di sini yang dibahas adalah kesepakatan dalam hukum syar'i. Kemudian kata beliau, فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد ولا ينعقد معه الإجماع. فخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم أقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذا البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرعي. baik, Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fakharaja biqaulina ittifaq. Keluar dengan perkataan kami kesepakatan. Apa yang keluar? Ya adanya khilaf. Adanya perselisihan. Walaupun dari satu. Walaupun dari apa? Satu. Kalau satu orang yang menyelisihinya, maka kita katakan, ini bukan ijma. Bukan apa? Ijma. Makanya kadang ada ulama yang menukil ijma. Misalnya kadang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kadang belum menukil ijma yang belum inginkan kadang dalam buku madhab Syafi'i. Maksudnya sepakat Syafi'iyah. Paham kan? Ada ulama lain yang menyelisihinya. Maka penukilan Imam Syafi'i ini ijma. Itu tidak dianggap ijma. Paham kan? Karena tidak dianggap ijma kalau ada apa? Khilaf. Walaupun satu. Fala yang akidu ma'ahul ijma. Maka tidak terjadi bersama adanya penyelisihan itu ijma. Bersamaan dengan adanya penyelisihan itu apa? Ijma. Keluar dengan ucapan kami mujtahidi. Yang bersepakat di sini adalah mujtahid. Mujtahid keluar al-awam, orang-orang awam. Sepakatnya orang awam tidak dianggap. Wal muqallidun, orang-orang yang ahli taklid. Nanti dibahas nanti. Ada nanti pembahasan di ujung kitab. Pembahasan siapa mujtahid, siapa muqallid. Fala yu'tabar wifaquhum wala khilafuhum. Maka tidak dianggap ya penyesuaian mereka dengan ahli ijtihad dan penyelisihan mereka terhadap ahli apa? Ijtihad. Kalau ada orang awam menyelisih kesepakatan ulama, tidak dianggap. Anda paham kan? Tidak dianggap. Jadi kalau ada orang bilang, "Ai ulama ini," dah, ya kita lihat dulu ulamanya itu mujtahid atau bukan. Karena tidak semua yang dianggap ulama itu adalah apa? Mujtahid. Ketika dia menyelisih sementara dia bukan mujtahid, dia adalah muqallid, maka tidak dianggap. Paham kan? Maka tidak dianggap apa? Penyelisihan. Maka tidak dianggap penyelisihan. Keluar dengan ucapan kami umat ini. Ya keluar dengannya adalah apa? Ijma selainnya. Maka tidak dianggap. Maka tidak dianggap. Keluar dengan ucapan kami setelah Nabi. Yaitu kesepakatan mereka di masa Nabi SAW. Maka ini tidak dianggap ijma. Kalau ada sahabat umat Nabi SAW bersepakat tapi masih di masa Nabi, tidak dianggap ijma. Tapi gimana? Min haythu kaunuhu dalilan. Itu dari sisi keberadaan dia itu sebagai dalil. Bukan ijma, bukan dalilnya ijma. Paham kan? Kalau sahabat bersepakat. Kenapa? Li'anna dalila hasala bi sunnatin Nabi. Karena dalil ketika hidupnya Nabi adalah terjadi karena itu adalah sunnah
Nabi. Maksudnya jadi antum perlu ketahui kalau sahabat bersepakat di masa Nabi, kita tidak mengatakan dalilnya adalah ijma' sahabat di masa Nabi, bukan. Tapi kita katakan ijma'nya adalah sunnah Nabi. Ya kan? Apakah berupa ucapan atau perbuatan atau pembenaran? Sahabat bersepakat berupa ucapan. Nabi benarkan dengan ucapan. Maka dalilnya adalah ucapan Nabi. Bukan karena kesepakatan apa? Sahabat. Walidzalika idza qala sahabi. Ini diantara prakteknya. Oleh karena itu, kalau sahabat mengatakan kunna naf'al, adalah kami dulu melakukan, maksudnya di masa Nabi. Bang, kami ini kan menukilkan apa? Kesepakatan sahabat, terkesan begitu. Tapi apakah ini dalilnya, ini ucapan mereka? Atau aukanu yaf'alun, atau adalah mereka melakukan? Kada demikian ala ahdi Nabi SAW, di masa Nabi SAW. Karena marfu'an hukma, maka ini dianggap marfu secara hukum. Apa itu marfu? Yaitu ma'udhifa ila an-nabi. Ya kan? Marfu artinya apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi ini dianggap marfu secara hukum. Maksudnya dianggap ucapan Nabi kalau itu ucapan, perbuatan Nabi kalau itu adalah apa? Perbuatan. Terus dianggap pembenaran Nabi kalau itu yang dibenarkan oleh Nabi bukan berupa ucapan atau perbuatan. Jelaskan? Iya. La naqlan lil ijma', bukan menukil kesepakatan. Karena syarat dari kesepakatan itu kapan? Baru ada setelah masa Nabi SAW. Iya. Keluar dengan ucapan kami di atas hukum syar'i. Kesepakatan mereka di atas hukum akal. Mereka bersepakat misalnya kalau satu itu lebih banyak daripada setengah. Secara akal. Anda paham kan? Secara akal. Atau adi. Atau secara kebiasaan. Biasanya kalau mendung ada hujan. Itu mereka sepakat itu. Apakah dimasukkan dalam dalil sini ijma'? Enggak. Kan itu hukum apa? Hukum adi. Ya, hukum secara kebiasaan. Ada. Fala madakhala lahu huna, maka tidak ada tempat masuknya di sini. Maksudnya di pembahasan ini. Tidak ada tempat masuknya di pembahasan ini. Idil bahthu fil ijma' kadalilin min adillati syar'i. Karena pembahasan dalam ijma' itu seperti pembahasan dalil apa? Syar'i. Dia hanya terkait dengan perkara agama. Tidak terkait dengan perkara akal. Tidak terkait dengan perkara apa? Kebiasaan. Nih, terus. والإجماع حجة لأدلة منها الأول قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول. Terus الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال. Masya Allah. Ijma' itu adalah hujjah, kata beliau. Ini pernyataan penting. Ijma' itu adalah hujjah. Tahu antum hujjah? Dalil. Makanya kadang ulama antum jangan heran. Kadang mereka dalilnya adalah ijma'. Nah, dia tidak disebutkan Al-Quran. Tidak disebutkan sunnah. Ada paham ini? Kenapa? Karena ijma' juga itu adalah apa? Hujjah. Cukup itu disebutkan. Dan tidak mungkin ada ijma' kalau tidak ada dalilnya.
Karena tidak ada satu ijma pun kecuali pasti bersandar kepada apa? Dalil. Makanya kadang mereka bilang secara ringkas, ini disepakati bahwa hal ini adalah boleh atau hal ini adalah haram, hal ini adalah makruh, begitu. Tentu paham ini kan? Karena ini adalah dalil juga. Ijma itu adalah dalil. Apa dalilnya kalau ijma itu adalah hujah? Ini penting, karena di sana juga ada orang mengingkari ijma. Iya. Bayangkan kadang orang datang zahiri misalnya, itu dia akan berdalil kalau ada Al-Quran atau kalau ada apa? Hadisnya. Kalau ijma tidak dianggap. Kalau ijma tidak dianggap. Kita jangan heran misalnya Ibnu Hazm. Jelas-jelas sepakat semua ulama sebelumnya bahwa musik haram. Tiba-tiba dia bilang, tidak ada dalilnya. Musik tidak haram. Ibnu Hazm, ada dalilnya di Sahih Bukhari, dia bilang ada cacatnya. Jadi kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah, bukan. Tidak bisa dipakai apa? Berhujjah. Sementara mayoritas ulama bahwa berdasarkan ini dalil-dalilnya, ya, makanya kadang sebagai ulama mengatakan penyelisihan Ibnu Hazm tidak dianggap. Tidak dianggap. Karena belum pakai semua dalil apa? Yang merupakan dalil syar'i. Nah, ijma ini adalah hujjah. Apa dalil kalau ijma itu adalah hujjah? Beliau sebutkan 4 dalil. Kalau ijma itu adalah hujjah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian adalah umat pertengahan. Kami jadikan kalian adalah umat pertengahan agar supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Lihat pendalilannya ya. Firman Allah syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi atas manusia, ini yashmalus syahada ala amalihim. Ini mencakup persaksian atas amalan mereka, yaitu manusia sebelumnya, wala ahkami a'malihim, dan juga hukum amalan mereka. Dan syahid ucapannya itu diterima. Paham? Namanya orang yang bersaksi itu ucapannya apa? Diterima. Kalau diterima, berarti dia hujah atau bukan? Itu maksudnya. Ya tidak mungkin diterima ucapannya kecuali itu sebagai apa? Hujah. Paham keharusannya? Paham ya? Ini namanya dalalatul iltizam. Ya? Dalil secara apa? Keharusan. Keharusan kalau umat ini diterima ucapannya, berarti itu adalah hujah. Kalau kita katakan bukan hujah, ya kenapa harus diterima? Ini dalilnya. Ini dalil pertama. Dalil kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'." Apabila kalian berselisih, saling berselisih dalam suatu perkara, syai'in umum, kan dia berada di jumlah syartiyah. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, ini ayat ini nanti dalil terhadap ijma dan adab ketika berselisih. Jadi dari dua sisi. Cuman pembahasan kita sekarang ini adalah terkait dengan ijma, hujah atau bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian saling berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada apa? Rasul. Kalau ada dalil dari Al-Quran, kembalikan ke Al-Quran. Kalau kalian berselisih. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka cari sunnah. Kalau ada dalam sunnah, maka itu yang diamalkan. Bukan perkataan manusia. Ini adab dalam berselisih. Sekarang, dari sisi mana ini ayat ya, yang menunjukkan bahwa dia itu ijma adalah hujah? Lihat kata beliau. Dalla, ayat ini menunjukkan ala anna mattafaqu alaihi hakun, bahwasanya apa yang mereka sepakati itu adalah hak. Maksudnya dari mana? Kan kalau berselisih, kalau mereka berselisih, lihat ayat, lihat hadis. Kalau mereka sepakati, berarti itu apa? Hak, kita pegang. Kita jadikan itu adalah dalil. Antum paham ini? Ini semuanya adalah dalalatul iltizam. Kalau antum cari apa dalil dalam ayat secara shorihah yang mengatakan ijma itu dalil hujah, tidak ada. Kan kadang sebagian orang kan
butuh dia apa lafadznya kalau ijma itu adalah hujah dalam Al-Quran. Ya kalau kita cari lafadznya tidak ada. Kan dalam Al-Quran adanya adalah dalalatul iltizam. Keharusannya. Kalau Allah bilang ini seperti ini. Kalau berselisih kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau mereka sepakat, tidak perlu kita cari Al-Quran dan Sunnah. Karena ijma itu sudah apa? Sudah hujah. Antum pahami? Ini namanya dalalatul apa? Al-iltizam. Keharusannya. Tapi hadis, anggaplah ayat tidak jelas. Kan hadis lebih jelas. Dalil yang ketiga. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Berarti kalau mereka bersepakat itu hak. Iya kan? Karena mereka tidak akan mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan. Jelas kan? Mereka tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ini jelas sekali. Iya. Dalil keempat an-naqul. Dalil keempat. Ini dalil keempat ini adalah dalil akli namanya. Dalil secara akal bahwa ijma itu adalah hujjah. Dalil secara akal bahwa ijma itu adalah hujjah. Iya. Kata beliau rahimahullah, an-naqul, kita katakan. Ijma'ul ummah ala syai'. Sepakatnya umat atas sesuatu. Imma yakuna haqqan wa imma yakuna batila. Dua aja saja. Cuma ada dua, tidak ada ketiga. Mereka bersepakat di atas yang hak. Kemudian yang kedua mereka akan bersepakat di atas yang batil. Fa in kana haqqan fa hujjah. Kan begitu keharusan ini. Kalau dia adalah hak, pasti dia adalah apa? Hujjah. Wa in kana batilan, kalau dia batil, fa kaifa yajuzu an tajtami hadhil ummah allati hiya akramul umam Allahi mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'al amrin batil. Bayangkan, belum tak bilang. Kalau mereka bersepakat di atas batil maka batil. Tapi karena ini tidak mungkin, maka belum katakan. Belum tak bilang. Kalau mereka bersepakat di atas kebatilan, maka itulah batil. Tidak boleh bilang begitu. Karena tidak mungkin. Lihat kata beliau. Bagaimana mungkin boleh bagi umat ini, yang dia adalah merupakan umat yang paling mulia atas di sisi Allah. Dari semenjak masa nabinya sampai hari kiamat. Bagaimana mungkin mereka bersepakat antajtami ala amrin batil. Ala amrin batil muta'alliq bi antajtami'ah. Supaya antum paham terjemahannya. Maksudnya yang beramal pada ala amrin batil itu antajtami'ah. Nah, maka bagaimana mungkin boleh mereka bersepakat ala amrin batil atas perkara yang batil. Kalau yang tadi itu allati hiya akramul umam ala ahadillahi mundu ahadi nabiyha ila qiyamis saah, itu namanya jumlah itirodiyah, diselipkan di tengah-tengah. Padahal ini kan gini, fa kaifa yajuzu an tajtami ahadil ummah al amrin batil. Paham kan? Tapi di tengahnya diselipkan allati hiya akramul umam ala Allahi, untuk menjelaskan dulu bagaimana mungkin mereka bersepakat di atas perkara yang batil. Sementara umat ini adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. Dari masa Nabi sampai nanti hari kiamat. La yarda bihillah. Bagaimana mungkin mereka bersepakat di atas perkara yang batil, yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada min akbaril muhal. Ini termasuk perkara yang paling besar kemustahilannya. Ya, yang paling besar kemustahilannya. Jelas ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini berarti menunjukkan bahwa secara akal kalau mereka sepakati itu adalah apa? Hujjah. Adalah hujjah. Ini dalil-dalil bahwa ijma itu adalah hujjah. Kemudian ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أنواع الإجماع. الإجماع نوعان قطعي وظني. الأول فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر
ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. الثاني والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه. Masya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, anwa'ul ijma', jenis ijma'. Jenis ijma'. Nau'an, al-ijma' nau'an. Ijma' itu ada dua. Pertama ada nama ijma' qat'i, ijma' yang qat'i. Qat'i itu apa ya? Diterjemahkan. Ijma' yang jelas. Iya. Yang kedua dhanni. Ijma' yang sangkaan kuatnya ijma' tapi masih ada apa? Keraguan. Iya. Fal qat'i, lihat. Yang qat'i ijma' yang qat'i yakin pasti, ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid-darurah. Apa yang diketahui terjadinya dari umat ini secara darurat. Itu ijma' qat'i. Seperti ijma' akan wajibnya sholat 5 waktu. Iya kan? Darurat, tidak ada yang tidak tahu dari umat ini bahwa sholat 5 waktu itu adalah apa? Wajib. Haramnya zina. Iya. Jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari akan tetapnya. Jenis ini tidak ada mengingkari akan hujahnya. Bahkan dikafirkan yang menyelisihinya. Ya kan? Kalau dia adalah orang yang tidak yajhaluhu. Paham kan? Orang yang tidak, gimana ya terjemahkan ini? Dan dikafirkan orang yang menyelisihinya kalau dia termasuk orang yang tidak bodoh. Kalau dia termasuk orang yang tidak bodoh. Maksudnya jelas ya? Orang yang tidak bodoh. Maksudnya dikafirkan kalau dia orang yang tidak bodoh. Berarti kalau dia tidak tahu, hidup di pedalaman sekali, tidak ada ilmunya sama sekali, kalau sholat itu wajib, ya tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Kalau ini misalnya terjadi. Kalau ini misalnya apa? Terjadi. Sementara yang kedua ada namanya ijma' dhanni. Ini yang banyak. Yaitu apa yang tidak diketahui kecuali dengan tatabbu, kecuali dengan meneliti, wal istiqra', dan membaca, melihat, memeriksa. Ada satu masalah, diteliti, semua ucapan ulama di situ sama. Semua mereka mengucapkan sama. Wa qad ikhtalafa ulama fi imkani thubuti. Nah, para ulama berselisih apakah ini mungkin terjadi. Kan ini berdasarkan penelitian maksudnya. Anda paham ini? Apakah mungkin ini terjadi? Dan yang paling rajih dari pendapat adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Wasithiyah. Beliau bilang ijma' yang dobit, ijma' yang pasti, nyata, itu adalah apa yang salaf berada di atasnya. Kenapa? Kenapa kalau ijma' salaf itu yang paling mudhabit, paling nyata, paling
bagus untuk dinukil kalau mereka bersepakat. Karena setelah mereka sudah banyak perselisihan. Paham kan? Kemudian lagi sudah menyebar umat. Kalau dulu kan enak. Sahabat hanya ada Makkah, Madinah. Mudah diketahui apa? Kesepakatannya. Mudah diketahui kesepakatannya. Setelah itu sudah tersebar umat. Hanya saja ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Bahwa ijma' yang nyata itu adalah salaf. Kesepakatan apa? Salaf. Adapun setelah mereka ini bisa dikatakan tidak mungkin terjadi. Paham kan? Ini kan perselisihannya. Hanya para ulama lain mengatakan kalau ya, berdasarkan penelitian, orang meneliti bahwa semua yang hidup ini di masa ini sepakat, bisa saja. Kan kalau Syekhul Islam kan belum memandang itu ijma itu hanya terjadi di salaf saja. Setelah salaf, setelah generasi mereka tidak ada lagi apa? Ijma. Tapi ini kata beliau karena sulitnya menyatukan karena dari banyak negeri. Iya kan? Tapi kan kayak masa kita sekarang ini kan sedikit. Ulama juga ya sekarang bukan seperti dulu. Waktu masa Imam Ahmad kan di mana-mana ulama. Kalau sekarang kan ulama ada di Makkah, Madinah, yang paling banyak. Mesir sedikit, kan begitu. Ada di Yaman, kan begitu sekarang. Tidak terlalu. Maka bisa saja. Kalau mereka bersepakat di atas sesuatu, kita katakan apa? Ijma. Kita katakan ijma. Walaupun Syekhul Islam belum memandang dalam akidah wasitiyah yang mundobit adalah yang salaf. Makanya paling banyak menukil itu sepakat salaf. Kalau itu tidak diragukan lagi. Kalau salaf sepakat. Karena dulu mereka belum menyebar. Mudah untuk dinukil kesepakatannya. Mudah diketahui. Ya, kesepakatan. Kemudian ketahuilah bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat di atas hal yang menyelisih dalil yang sahih. Itu harus antum pahami itu. Umat ini tidak mungkin mereka bersepakat kalau hal itu menyelisih dalil apa? Sahih. Sahih jelas. Ghair mansukh yang tidak dihapus. Tidak mungkin mereka menyelisih. Kalau ada dalil, kalau ada ijma, terus menyelisih dalil, gimana ini? Kata beliau, fa innaha la tujmi'u illa ala haqqin. Sungguhnya mereka umat ini tidak akan bersepakat kecuali di atas yang hak. Wa idza ra'aita ijma'an. Kalau antum melihat ijma'. Kalau antum melihat ijma'. Iya. Tadunnuhu mukhalifan lidzalik. Antum menyangka bahwa itu menyelisih dalil. Fandur. Maka periksa dulu. Periksa dulu. Kalau antum melihat ijma' menyelisih dalil, perhatikan dulu. Fa imma yakuna ad-dalilu ghairu sahih, bisa saja. Pertama, bisa saja dalilnya tidak sahih. Iya kan? Ini pertama. Yang kedua, au ghairu sahih, atau dalilnya tidak terlalu jelas sehingga ada yang menukil kesepakatan yang menyelisih apa? Dalil. Au mansukon, atau ternyata dalilnya itu sudah dihapus sehingga mereka sepakat di atas hal yang menyelisih dalil itu. Karena dalilnya apa? Sudah dihapus. Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu, atau dalam masalah itu ada perselisihan tapi antum tidak tahu bahwa ada perselisihannya. Anda paham ini? Ya, yaitu dia menukil ijma' berdasarkan ilmu yang sampai saja. Jelas kan? Kemudian berikutnya. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى شروط الإجماع للإجماع شروط منها الأول أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع واسع الاطلاع. الثاني ألا يسبقه خلاف
مستقر، فإن سبقت ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابقة، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن قرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. Alhamdulillah. Ini pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir dari ijma. Syarat ijma. Apa syarat baru dikatakan itu adalah ijma? Paham kan? Pertama kata beliau rahimahullahu taala, untuk ijma itu ada syarat-syaratnya, di antaranya ayat butabi thoriqin sahih. Dia tetap dengan thoriq yang sahih. Ditetapkan dengan jalan yang benar. Maksudnya gimana itu dengan jalan yang benar? Dari mana kita tetapkan kalau itu dianggap benar? Yaitu dia dengan cara apakah dia masyhur antara ulama. Ini perkara terkenal masalahnya di kalangan ulama. Tidak ada mengingkari. Sudah, itu adalah perkara apa? Ijma. Atau yang menukilnya thiqah. Paham kan? Datang Ibnu Taimiyah, dia menukil, sepakat ulama. Datang Ibnu Abdul Bar, dia menukil, sepakat para ulama. Datang Ibnul Munzir, menukil, sepakat para ulama. Karena Ibnul Munzir punya kitab Al-Ijma'at. Hal-hal yang disepakat. Hal-hal yang disepakat. Jadi ketika dia nukil ijma' dan dia adalah orang yang terpercaya, kita tetapkan bahwa itu perkara apa? Ijma'. Siqatun, dia bilang au nakilatun siqatun wasi'ul ittila, yang luas penelitiannya. Ya, dia baca banyak buku madhab sehingga dia bisa, oh madhab ini mengatakan sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Paham kan? Oh, ini disepakati hukumnya adalah apa? Sunnah. Ada madhab, dia teliti. Apa hukum perkara ini? Dia buka madhab Hambali, wajib. Dia buka madhab Syafi'i, wajib. Dia buka madhab Maliki, wajib. Hanafi, wajib. Dia lihat perkataan salaf, dia lihat semuanya sepakat. Maka hukumnya apa? Ini orang yang wasi'ul ittila. Luas. Ya, penelitian. Maka kita percaya. Ini jalan untuk menetapkan ijma'. Yang kedua syaratnya alla yasbiqul khilaf mustaqir. Tidak boleh diawali oleh perselisihan yang sudah tetap sebelumnya. Kalau dia diawali oleh khilaf, maka tidak ada ijma'. Karena ucapan itu tidak batal dengan meninggalkan yang berucap. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, penyelisihan dia itu masih dianggap. Jadi tidak boleh dinukil apa? Ijma'. Paham kan? Jadi tidak ada khilaf sebelumnya. Maka ijma' itu tidak mengangkat perselisihan yang sebelumnya. Tiada lain, dia hanyalah menahan, menghalangi dari terjadinya khilaf. Begini,
Kan kalau ada perselisihan, kemudian tidak boleh setelahnya dinukil apa? Kesepakatan. Tapi kalau sudah dinukil kesepakatan, tidak boleh ada khilaf. Harus perhatikan itu. Kalau sudah ada penukilan kesepakatan, maka tidak boleh ada apa? Khilaf. Anda bisa pahami ini? Jelas kan? Makanya sebagian ulama rahimahumullah ta'ala agak keras dalam sebagian masalah kalau ada ulama yang menyelisih hal yang disepakati. Paham kan? Karena tidak boleh ada khilaf kalau ada apa? Ijma sebelumnya. Misalnya kayak masalah terakhir yang ulama sekarang misalnya. Syekh Albani mengatakan cadar tidak wajib. Ini kan disepakati oleh para ulama sebelumnya dari masa ke masa bahwa cadar itu wajib. Tiba-tiba Syekh Albani mengatakan tidak. Keras ulama dalam masalah itu membantah beliau. Kenapa? Karena tidak boleh ada khilaf kalau sudah ada apa? Kesepakatan. Begitu maksudnya. Iya. Begitu maksudnya. Kan ini ketentuan. Jadi ini ijma menahan adanya perselisihan lagi setelahnya. Tapi kalau ada perselisihan sebelumnya, itu tidak bisa diangkat dengan adanya apa? Ijma. Setelahnya. Iya. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini pendapat yang rajih. Karena ada perselisihan dalam masalah ini. Apakah ketika penukilan ijma itu mengangkat khilaf sebelumnya? Atau tidak mengangkat khilaf? Tentunya ini butuh buku yang lebih tinggi lagi nanti. Jelas beliau kuatkan di sini adalah adanya ijma itu menahan adanya perselisihan setelahnya. Terus adanya perselisihan sebelumnya itu tidak bisa diangkat dengan adanya apa? Kesepakatan setelahnya. Paham kan? Ini yang beliau kuatkan. Karena kuat dalilnya. Kuat sumbernya. Likuwati ma'qadihi. Karena kuat sumber pendalilannya. Pengambilannya. Wakila. Dan ada yang mengatakan la yustarotu dalil. Tidak dipersyaratkan hal itu. Terjadinya ijma pada masa kedua. Di atas salah satu pendapat yang telah lewat. Misalnya sebelumnya mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Kemudian setelahnya mengatakan bersepakat bahwa hukumnya ternyata adalah apa? Sunnah. Sah. Ini pendapat kedua. Wa yakunu hujjatan ala man ba'dah. Dan dia menjadi hujat kepada orang yang setelahnya. Maksudnya tadinya itu sebelum terjadi ijma. Kan bukan hujah. Setelah itu datang masa setelahnya berdasarkan penelitian semuanya sepakat akan satu hukum. Maka setelah mereka adalah hujah. Setelah mereka yang sepakat itu. Jelas ya? Ini selesai. Sudah titik masalah itu. Kemudian setelahnya itu masalah lain lagi. Wala yustarotu ala ra'yil jumhur inkiro di asril mujmi'in. Tidak dipersyaratkan atas pendapat mayoritas inkirod asr mujmi'in. Yaitu meninggalnya. Hilangnya habisnya masa orang yang bersepakat. Maksudnya meninggalnya orang yang bersepakat tadi. Tidak dipersyaratkan meninggalnya orang yang bersepakat tadi. Paham ini? Jadi tidak perlu ditunggu. Nanti meninggal mereka semua baru kita pakai berhujjah itu ijma'nya. Tidak dipersyaratkan menurut mayoritas. Fayan akidul ijma' min ahli bimujarrad ittifaqihim. Terjadi ijma' dari ahlinya. Terjadi ijma' dari ahlinya. Walaupun hanya sekedar kesepakatan mereka. Walaupun sesat. Mereka semua ulama berkumpul. Kita sepakat ini hukumnya haram. Walaupun mereka belum meninggal maka itu adalah hujah. Karena tidak dipersyaratkan meninggal dulu orangnya baru dia dijadikan apa? Hujah. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'd. Tidak boleh bagi mereka tadi yang mereka ulama yang bersatu. Tidak pula untuk selain mereka menyelisihinya setelahnya. Tidak boleh. Karena sudah disepakati. Li'anna al-adillah ta'ala anna al-ijma' hujjah laisa fiha ishtirat inqiradil asl. Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' itu adalah hujjah, tidak ada padanya syarat harus meninggal semua yang bersepakat. Tidak ada syarat harus meninggal semua yang bersepakat. Tidak ada dalil. Wali annal ijma' hasala sa'at attifaqihim. Karena ijma' itu terjadi saat mereka bersepakat. Bukan meninggalnya. Bukan hidupnya. Famal ladzi yarfa'u, maka apa yang mengangkatnya? Paham kan? Apabila sebagian mujtahidin
berucap sebuah ucapan. Masalah ketiga ini, masalah lain lagi. Apabila seorang mujtahid, sebagian mujtahid, berucap sebuah ucapan atau berbuat sebuah perbuatan, kemudian masyhur, terkenal ucapan itu atau perbuatan itu di antara ahli ijtihad di masanya, dan mereka tidak mengingkarinya padahal mereka mampu untuk mengingkarinya, maka dikatakan apakah ini ijma atau tidak? Maka dikatakan itu adalah ijma. Namanya ijma sukuti. Paham gak ini? Namanya ijma karena semuanya diam. Menunjukkan mereka itu adalah sepakat. Wakila yakunu hujjah la ijma. Ada mengatakan dia adalah hujjah tapi bukan ijma. Tetapi ini susah. Gimana caranya? Kita katakan hujjah tapi bukan ijma. Ini sulit pendapat kedua. Wakila laisa bi ijma wala hujjah. Dan dikatakan pendapat ketiga dia bukan ijma, bukan pula hujjah. Anda paham ini? Dikatakan dia kalau dia diam semuanya bukan ijma, bukan hujjah. Wakilah pendapat keempat. Ini qaradu qoblal inkar fa ijma. Kalau mereka semua tadi itu yang diam meninggal semuanya sebelum dia ingkari, maka itu ijma. Amin. Ya, jadi ada satu orang ini yang berbuat atau yang berucap, yang lainnya diam. Tidak ada pengingkaran dari yang lain ini sampai semua mereka meninggal. Itu baru ijma. Li'anna istimrari sukutihim, karena terusnya mereka diam ilal inkirat sampai mereka meninggal, ma'akudrotihim alal inkar, padahal mereka mampu untuk mengingkari, dalilun ala muwafaqatihim. Itu adalah dalil akan kesepakatan mereka. Mereka bersesuaian dengan satu alim itu. Paham kan? Wahada akrobul akwal. Ini yang paling dekatnya. Walaupun memang dari 4 pendapat ini semua mereka punya dalil, punya hujah. Ini masalah memang ijma sukuti. Namanya ijma sukuti. Ijma penukilan ijma karena dia ulama yang lain. Apakah dia hujah atau bukan? Ada yang mengatakan bukan hujah. Ada yang mengatakan hujah. Dan yang paling terakhir ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apakah kalau ada seorang alim berucap atau berfatwa, yang lainnya diam tidak mengingkari, apakah dianggap hujah? Belum rinci. Kalau semua mereka meninggal dan tidak ada pengingkaran sampai semua mereka meninggal, alim masa itu maksudnya. Alim masa itu bukan anaknya si alim. Kalau anaknya enggak. Ada pembahasan lain lagi nanti. Apakah anak dari si alim ini tadi yang hidup dianggap juga atau tidak? Iya, ini semua ini yang ada ulama saat itu. Tidak mengingkari sampai mereka meninggal. Ini baru dikatakan apa? Hujjah. Ini kata beliau yang paling dekatnya. Ini kata beliau yang paling dekat. Alhamdulillah, dengan ini berarti selesai. Jadi syarat ijma itu sebenarnya ada 2. Yang pasti ya. Syarat pertama yaitu penukilannya dengan jalur yang sahih. Maksudnya dia terkenal di tengah manusia, itu dinukil kesepakatan atau dinukil oleh penukilan yang thiqah, yang luas. Ya, penelitian. Syarat kedua tidak diawali oleh khilaf sebelumnya. Kemudian belum membahas satu pembahasan. Apakah dipersyaratkan inqiradul asr? Harus meninggal semua dulu yang tadi bersepakat baru dianggap. Paham kan? Ini masalah setelah syarat ijma. Kemudian dulu juga masalah terakhir baru singgung, apakah kalau ada seorang berkata yang lainnya diam itu dianggap ijma atau tidak? Maka ini ada perselisihan. Paham kan? Ada banyak pendapat tadi. Alhamdulillah kita cukupkan, selesai pembahasan ijma. Alhamdulillah. Setelah itu insyaallah besok kita masuk di pembahasan qiyas. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, syadallah ilaha illa anta.